Baik Bapak Ibu sekalian, dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-92 ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menginisiasi untuk mengadakan web seminar dengan mengambil tema perlindungan hukum atas kekerasan seksual terhadap anak-anak. Dan alhamdulillah Dinas Pemberdayaan Perempuan juga beserta gabungan organisasi wanita, tim penggerak PKK juga menyetujui adanya webinar ini sehingga kita dapat menggerakkan kegiatan ini pada hari ini. Dan sebelum kita masuk pada acara, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang mengikuti webinar ini melalui aplikasi Zoom ya. Kalau teman-teman mendengar suara saya, bisa melambaikan tangannya teman-teman? Halo? Bisa ya? Ya, bisa terdengar dengan baik ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, webinar ini sebenarnya sungguh luar biasa karena tidak hanya diadakan secara tatap muka, namun juga diadakan secara virtual. Tatap mukanya pun kita adakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi tidak semua dapat bergabung di acara webinar dengan acara tatap muka, namun juga kita adakan secara virtual. Ini kita menyesuaikan di masa pandemi juga kita memudahkan masyarakat untuk bisa mengikuti tanpa harus datang ke gedung Geraha Pariwisata. Baik, dalam webinar ini Bapak Ibu sekalian, yang ingin bertanya nanti bisa, yang melalui Zoom bisa bertanya melalui chat room yang ada di aplikasi Zoom Ibu masing-masing. Nanti ada aplikasi chatnya, Bapak dan Ibu bisa bertanya atau menanggapi, dan nanti ditulis, nanti kita akan bacakan. Kemudian selain tadi metode yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, kita juga narasumber dalam kegiatan webinar ini juga sungguh luar biasa. Beliau-beliau ini adalah dua perempuan yang sangat hebat. Dua perempuan, sosok perempuan yang sangat inspiratif. Mereka tegas, mereka kuat, tapi juga lembut. Kita hadirkan bersama-sama Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Ibu Mahayu Dian Surendari, SH LLM. Dan selanjutnya bergabung dari Zoom meeting, Wakil Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada Ibu Rita. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Veronica, Bu Mahayu, dan Bapak Ibu sekalian. Ya, kabarnya baik Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Ibu udah seger sekali Bu, kelihatan dari sini Bu. Baik, terima kasih Ibu. Baik, sebelum kita memulai acara, saya mungkin akan membacakan dulu CV dari para narasumber kita, ya, sehingga kita bisa mengetahui, bisa kenal lebih dekat lagi dengan dua narasumber kita. Yang pertama, dari Ibu Mahayu Dian Suryandari, lahir di Yogyakarta. Beliau menempuh pendidikan dasar di Semarang, sekolah menengah juga di Semarang, strata 1 di Universitas Diponegoro, Semarang. Kemudian pasca sarjana di Melbourne University Law School Master of Law. Kemudian riwayat pekerjaannya beliau, Ibu Mahayu ini sudah cukup banyak pengalamannya di kejaksaan, diantaranya memulai sebagai CPNS di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, kemudian staf Biro Hukum di Kejaksaan Agung RI, kemudian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, kemudian sebagai Kasubnit Pelatihan pada Unit Kerjasama Satgas Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung RI, Kepala Sub Bagian Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik pada Masalah Pidana, Biro Hukum dan Hubungan Negeri Kejaksaan Agung RI, kemudian Koordinator Kejaksaan Tinggi Bali, lalu Kepala Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan Kejaksaan Agung RI, selanjutnya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Selanjutnya ada Ibu Rita Pranawati MA. Ibu Rita Pranawati lahir di Kebumen. Pendidikan beliau Master of Art di Sosiologi Monash University Australia, kemudian Master Agama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
Sebelumnya beliau mengambil sastra Asia Barat di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah alumni SMU 2 Yogyakarta, alumni MTS PPMI Asalam Surakarta, dan alumni SDN 1 Karanganyar Kebumen. Pengalaman pekerjaan beliau adalah beliau pernah menjadi pengajar bahasa Arab, Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Indonesia UII. Kemudian dosen tidak tetap mata kuliah AIK di UHAMKA, peneliti pada Center for Study of Religion and Culture di UIN Syarif Hidayatullah, kemudian dosen FISIP UHAMKA dari 2014 sampai dengan sekarang, kemudian Komisioner Komisi Perlindungan Anak KPAI dari 2014 sampai dengan sekarang, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak yang beliau jabat dari 2017 sampai dengan sekarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema kekerasan seksual terhadap anak dalam webinar ini diangkat dikarenakan di Kabupaten Bekasi ini tingkat kekerasan seksual terhadap anak sangat banyak. Jadi hampir setiap bulan kita selalu menerima SPDP tentang kekerasan seksual terhadap anak. Nah, dalam webinar kali ini kita akan membahas mengapa ini sampai terjadi, lalu bagaimana penegakan hukumnya, kemudian bagaimana peran kita sebagai masyarakat, peran pemerintah, bahkan peran keluarga sendiri untuk mencegah atau mengurangi adanya kekerasan seksual terhadap anak. Berharap setelah ini tidak ada lagi kekerasan-kekerasan seksual terhadap anak. Karena kita tahu bahwa anak ini adalah sebagai pewaris kita, pewaris bangsa ini. Kalau anak sudah rusak, kita tidak tahu bangsa ini akan menjadi apa. Nah, perlindungan seksual, perlindungan terhadap anak, bukan hanya kekerasan terhadap seksual, tapi juga ada kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Namun untuk saat ini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Setelah pemaparan yang disampaikan oleh para pemapar nanti, Bapak Ibu yang ada di sini bisa melakukan tanya jawab atau menanggapi mungkin juga saran. Jadi begitu juga dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di melalui Zoom meeting. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Ibu Mahayu Suryandari SHLLM. Waktu 20 menit, dipersilakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin saya sambil duduk, Ibu-ibu. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, mewakili Pak Bupati, Pak Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Pak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi, Bapak-bapak yang mewakili Pak Kapolres dan juga Pak Dandim yang hari ini hadir, ada Pak Kapolsek Cikarang Timur, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi yang sangat kami hormati, Ibu-ibu para ketua organisasi wanita di Kabupaten Bekasi, ada Ibu Ketua GOW di sini, ada Ibu Ketua Dharma Yukti Karini, ada Ibu Ketua Persib, Ibu Ketua Bayangkari diwakili ya, kemudian ada Ibu Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini, para pemerhati wanita di Kabupaten Bekasi, dan yang paling spesial hari ini saya ingin sampaikan salam saya untuk Ibu Rita Pranawati Master of Art sebagai narasumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan luar biasa karena hari ini kita akan dipandu, akan mendapatkan banyak wawasan dan pengetahuan dari Ibu Rita yang memang sudah ahlinya dan data, statistik, telaahan semua berasal dari KPAI. Monitoring dan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap anak semua berada di KPAI, maka ini suatu nilai yang luar biasa bagi kita semua. Hari ini kita bisa sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Rita Pranawati. Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam Bu Mahayu. Terima kasih atas waktu yang Ibu sempatkan, Ibu luangkan pada hari ini walaupun hanya short notice dari panitia. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, hari ini kita sama-sama merayakan Harinya Perempuan. Kita semua merayakan Hari Ibu yang ke-92. Ini adalah suatu tidak hanya sebuah selebrasi, tapi ini juga menjadi bagian dari kontemplasi kita, bagaimana peran perempuan sesungguhnya dapat memberikan bimbingan dan juga pendidikan yang jauh lebih baik, tidak hanya untuk anak-anak kita sendiri, tapi juga anak-anak bangsa yang lain. Tema ini diambil oleh panitia, berangkat dari keprihatinan kita bersama akan fenomena kejahatan terhadap kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Bekasi. Kami dari aparat penegak hukum, dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melihat bahwa angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bekasi ini sangat tinggi. Slide berikutnya, tolong. Dari data yang kami miliki, ini mohon izin kepada Bu Rita, kami mengambil waktu di awal karena kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bagaimana potret Kabupaten Bekasi, bagaimana potret kekerasan seksual terhadap anak yang ada di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data yang kami miliki, ini tentu data yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, ini pasti hanyalah puncak gunung es. Ya, ini hanya berasal dari laporan yang kemudian ditindaklanjuti. Tentu yang terjadi di lapangan sana, saya yakin pasti lebih banyak lagi. Data yang masuk di kami, kekerasan terhadap anak, dalam hal ini anak sebagai korban, pada tahun 2019 mencapai angka 29 perkara. Kemudian di 2020 ini, terlebih di era pandemi ini, meningkat menjadi 35 perkara. Ini adalah anak sebagai korban. Kalau kita bicara perlindungan anak, tentu tidak hanya anak sebagai korban, tapi juga anak sebagai pelaku kejahatan atau sekarang dikenal sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak sebagai pelaku atau anak berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Kabupaten Bekasi ada 33 perkara di 2019, kemudian di 2020 ini meningkat menjadi 35. Kalau kita melihat angka 29 dan kemudian 35 di rata-rata dalam 1 tahun, maka kurang lebih tiap bulannya setidak-tidaknya kami menerima perkara sebanyak 2-3 dalam 1 bulan. Bayangkan bagaimana di luar sana kejadian kekerasan terhadap anak itu terjadi sedemikian seringnya sehingga dalam waktu 1 bulan bisa masuk 2-3 perkara. Selanjutnya. Tipologi kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bekasi pada 2 tahun terakhir ini, 2019 dan 2020, bisa kita kelompokkan atau kami kelompokkan menjadi kelompok siapa pelakunya, kemudian dari modusnya, ya bisa kami yang ditampilkan di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat bahwa pelaku anggota keluarga, nanti di slide berikutnya kita akan bahas bersama, pelaku anggota keluarga atau sering disebut sebagai familial, ini ada 23 perkara, itu artinya 36% dari perkara yang ditangani. Kemudian pelaku yang adalah orang-orang terdekat, misalnya tetangga, guru, teman, orang lain tapi yang punya kedekatan, misalnya temannya orang tua dan seterusnya, itu ada 41 perkara atau prosentasenya 64%. Kemudian modus yang sering terjadi yaitu dengan memberikan iming-iming hadiah kepada korban, ada 32 perkara atau 50% dari jumlah perkara yang kami tangani. Kemudian dari perkara kekerasan seksual yang terjadi, yang cabul itu bukan persetubuhan tapi pelecehan seksual, itu ada 28 perkara atau sekitar 43% dari jumlah keseluruhan perkara pada 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini masih terhitung sampai dengan bulan Oktober 2020. Jadi 2 bulan terakhir ini kami masih menerima SPDP baru lagi. Kemudian yang perkara persetubuhan, jadi sudah ada penetrasi
ini 36 perkara atau 56%. Kemudian dalam kerangka perlindungan terhadap anak, dalam kerangka penanganan kekerasan terhadap perempuan, ada dikelompokkan kekerasan seksual yang dilakukan dengan persetujuan korban atau dengan konsen, ada yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Dua-duanya dipidana. Kekerasan seksual dengan persetujuan korban ada 25 perkara. Ini persetujuan itu pun bukan berarti terus kemudian oke deh saya mau, tidak seperti itu. Ada ajakan, ada kemudian iming-iming tadi, kemudian ada juga yang diajak bicara baik-baik, kemudian pada akhirnya nanti ada ancaman. Setelah dilakukan kemudian ada ancaman, kalau bilang siapa-siapa awas ya. Ada yang kemudian diancam nanti kalau kamu hamil tidak saya nikahi. Itu banyak sekali kami temui. Kemudian kekerasan seksual tanpa persetujuan korban ada 39 perkara atau sekitar 60,9%. Ini angkanya jauh lebih tinggi daripada kekerasan seksual yang dengan persetujuan dalam tanda kutip. Next. Ibu-ibu sekalian, fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini sudah terjadi ratusan tahun yang lalu, namun kepedulian atau alert terhadap peringatan dan juga kesadaran secara internasional terhadap pentingnya melindungi kepentingan dan masa depan anak ini muncul pada setidak-tidaknya pada tahun 1989, walaupun jauh sebelum itu di era 1800-an sudah mulai muncul, tapi kemudian akhirnya kesepakatan di dunia internasional dituangkan dalam bentuk suatu konvensi hak anak di tahun 1989 yang kemudian diratifikasi di Indonesia dan ditindaklanjuti dengan Kepres. Konvensi hak anak itu sendiri mengatur 10 hak anak, yang antara lain adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang lainnya lagi ada hak untuk bermain, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan akses terhadap kesehatan, kemudian ada hak untuk mengaktualisasikan identitas diri dan seterusnya. Salah satu di antaranya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Bagaimana kemudian pemerintah mengartikulasikan atau menindaklanjuti Konvensi Hak Anak 1989 itu sudah banyak yang dilakukan. Yang pertama adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2, yaitu yang di situ disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setelah itu diundangkan beberapa ketentuan yang mengatur mengenai berbagai perlindungan terhadap anak sebagai implementasi dari Konvensi Hak Anak. Yang pertama dan yang sampai saat ini digunakan sebagai bagian dari kriminalisasi terhadap perbuatan yang dilarang, perbuatan yang melanggar hak anak, itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada Undang-Undang tentang Perlindungan atas kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT, ada Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Mengapa ini dikhususkan mengenai anak di situ? Karena ada treatment khusus terhadap saksi yang ada. Kemudian Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di situ juga diatur khusus kriminalisasi atau perbuatan yang dilarang, dan kemudian juga ancaman pidananya terhadap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, ini berkaitan dengan perlindungan hak anak untuk mendapatkan akses kesehatan. Kemudian Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini mengatur mengenai hak-hak anak di dalam ketika anak berkedudukan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Ada di situ haknya untuk mendapatkan diversi,
Diversi ini adalah bentuk alternatif dari penghukuman, jadi bukan dihukum, tapi kemudian ada kesepakatan dengan pihak korban, sehingga bentuk penghukumannya adalah bukan penghukuman yang fisik, namun anak menjadi jera dan diharapkan dapat memperbaiki tindakannya di kemudian hari. Kemudian berikutnya adalah pemerintah juga membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang hari ini Ibu Rita hadir di sini, yang tugasnya salah satunya atau diantaranya adalah menjadi wadah untuk sosialisasi, untuk monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap perlindungan anak dan juga memberikan rekomendasi kepada Presiden atas perlindungan anak yang berjalan di negara kita. Next. Siapa sih sebetulnya yang digolongkan sebagai anak? Ini penting untuk diketahui sebab apa yang kita lihat seolah-olah sebagai seseorang yang mungkin masih kecil itu belum tentu digolongkan sebagai anak. Mungkin karena sosoknya kelihatan muda aja, tapi usianya sebetulnya sudah dewasa. Kemudian ada juga yang badannya besar, tapi sebetulnya dia masih dalam kategori anak. Definisi anak menurut WHO adalah dihitung sejak dalam kandungan sampai dengan 19 tahun. Sedangkan definisi anak menurut undang-undang adalah yang belum berusia 18 tahun. Jadi ketika dia menjadi korban suatu kekerasan, tapi dia sudah berusia katakanlah sudah 1 hari lewat dari ulang tahunnya, itu kemudian menjadi bukan lagi objek atau subjek untuk yang dilindungi sebagai anak. Dan pemberlakuannya tentunya adalah pemberlakuan kriminalisasi atau perlindungan berdasarkan undang-undang yang umum. Kemudian, next. Ya. Kekerasan terhadap anak, jadi sexual abuse atau kekerasan seksual ini adalah salah satu bagian dari kekerasan yang dapat diperoleh atau dialami oleh anak. Anak dapat mengalami kekerasan fisik, dapat mengalami kekerasan psikis, dapat mengalami kekerasan seksual tadi, dan juga penelantaran. Anak yang ditelantarkan ini adalah kategori anak yang mengalami kekerasan. Sehingga penelantaran terhadap anak pun itu diancam dengan pidana. Next. Khusus kali ini kita akan membahas mengenai child sexual abuse. Karena membahas perlindungan terhadap kekerasan anak yang ada setidak-tidaknya 4 jenis tadi, itu membutuhkan pembahasan yang lebih panjang, dan khusus hari ini kita ingin membahas mengenai sexual abuse. Apakah sexual abuse atau kekerasan seksual terhadap anak itu adalah penganiayaan atau penyiksaan terhadap anak yang merupakan bentuk kekerasan di mana orang dewasa atau seseorang yang berusia lebih tua yang memiliki posisi lebih kuat atau memiliki kontrol terhadap anak menggunakan anak sebagai rangsangan seksualnya. Jadi dewasa dalam hal ini atau pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini tidak harus seseorang yang memang sudah masuk dalam kategori dewasa. Kami pun menerima beberapa perkara yang pelakunya masih SMP, sama-sama teman sekolah, masih dalam lingkup atau kategori anak. Next. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak itu ada 4, ya. Ini bentuk-bentuk kekerasan seksual ini berdasarkan jurnal psikologi yang sudah diakui, dan ini pun merupakan kategori yang dilindungi oleh undang-undang atau yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ada 4 bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Yang pertama
aktivitas seksual. Aktivitas seksual di sini adalah dimaksudkan di dalam bentuk kekerasan ini ada kegiatan seksual. Ada kegiatan seksual dengan anak baik dengan cara meminta atau mengajak dengan paksaan maupun dengan cara-cara lain. Jadi ini yang kami sampaikan di depan tadi, dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, yang antara lain bentuknya adalah bisa kontak seksual yang sebenarnya, bisa kontak fisik, mohon maaf, dengan alat kelamin si anak, korban, atau hanya melihat anak kelamin anak tanpa kontak fisik, kemudian menampilkan pornografi kepada anak. Yang kedua, bentuk kekerasan yang kedua adalah paparan tidak senonoh atau indecent exposure. Jadi paparan tidak senonoh ini, mohon maaf, mungkin ibu-ibu pernah mendengar istilah eksibisionis. Jadi orang yang menunjukkan kemaluannya, alat kelaminnya di hadapan publik dan itu dipertontonkan kepada anak. Ini pun merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian child grooming. Nanti Bu Rita akan jauh lebih menarik menjelaskan mengenai bagaimana sesungguhnya gambaran secara nasional bahkan secara internasional bagaimana child grooming ini sekarang trennya makin meningkat terutama dengan era digital. Child grooming atau bahasa harfiahnya ini adalah grooming itu kan merawat ya. Mungkin kalau ibu-ibu banyak yang punya pet, punya binatang piaraan di rumah, suka dibawa ke tempat grooming, dipotong kukunya, dimandi. Grooming itu adalah merawat. Jadi child grooming di sini adalah bentuk kekerasan seksual atau modus kekerasan seksual dengan cara membangun kepercayaan kepada si anak korban dengan membangun hubungan emosional kepada anak atau remaja yang dalam kategori anak tadi kurang dari 18 tahun untuk tujuan apa? Untuk tujuan memanipulasi. Kemudian dia mengeksploitasi atau melecehkan si anak korban. Ada beberapa kasus yang nanti akan kita tunjukkan di sini. Kemudian yang keempat ada eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual, eksploitasi itu adalah memanfaatkan dengan sebesar-besarnya. Jadi memanfaatkan organ tubuh atau organ seksual anak untuk mendapatkan keuntungan. Termasuk semua kegiatan pelacuran, pencabulan atau menggunakan anak untuk memproduksi konten pornografi. Jadi apa yang diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satunya adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi yang ada di situ. Jadi eksploitasi seksual pun bisa untuk tujuan seksual saja atau untuk tujuan ekonomi. Next. Baik, kemudian pelaku, bukan perilaku. Bukan perilaku tapi pelaku ya. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah ekstrafamilial. Ekstrafamilial itu adalah orang-orang yang ada di luar lingkungan keluarganya. Jadi ini merujuk kepada bahaya yang terjadi di luar sistem keluarga mereka. Biasanya apalagi di era sekarang ini mereka bisa bergaul dengan siapa saja, tidak harus dengan tatap muka. Mereka bisa bergaul dengan fasilitas atau sarana digital dan memungkinkan mereka untuk bergaul dengan siapapun dimanapun yang identitasnya belum tentu nyata. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah familial abuse. Ini cukup banyak juga, jadi ini abuse atau kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan keluarga. Ayahnya, ayah tirinya, atau saudara dekatnya, ini pun terjadi di Kabupaten Bekasi. Next. Ini adalah beberapa contoh kekerasan seksual yang merupakan kelompok pelaku ekstrafamilial. Kami tidak akan membahas lebih jauh karena tentu keterbatasan waktu dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah banyak mendengar. Yang pertama adalah kasus pelecehan seksual di Jakarta Intercultural School atau JIS yang dilakukan oleh
ada tenaga pengajar, kemudian sebagai media player ya, atau pelaku pembantu, kemudian ada juga yang dilakukan oleh tenaga kebersihan. Kemudian next, perkara itu sudah disidangkan dan sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, walaupun memang belakangan ada beberapa gugatan dari orang tua murid terkait dengan penderitaan jadi ada penyakit seksual katanya yang diderita oleh anak korban. Ini masih debatable dan masih dalam pemeriksaan. Kemudian next adalah beberapa kasus yang dilakukan oleh gurunya. Ini juga ekstrafamilial. Terjadi di Aceh, terjadi di Medan. Next. Di beberapa tempat yang lain pun demikian. Kemudian pedofilia. Pedofilia ini sebetulnya berasal dari bahasa asing. Pedophile itu sebetulnya adalah memberikan kasih sayang, orang yang sayang gitu ya. Jadi pedofilia ini adalah suatu fenomena psikis, salah satunya yang cukup populer ya, cukup diberitakan dengan cukup luas pada saat itu adalah kasus yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Peter Dundas Walbren, ini adalah tenaga pengajar di Australian International School. Dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak di Mataram ini selama 4 tahun, tahun 96 sampai dengan 2006, dan kemudian dia baru disidangkan di 2007 kalau saya tidak salah, setelah dia diekstradisi. Jadi dia adalah warga negara Australia yang kemudian kita minta untuk dilakukan ekstradisi dan disidangkan di sini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Next. Kemudian ada kasus Baikuni yang dia tidak hanya melakukan pelecehan atau sodomi, tapi dia juga memutilasi korbannya. Ada 14 orang korbannya. Modusnya apa? Modusnya adalah dengan mengajak main, memberi makan. Ini grooming juga, ya Ibu-ibu, ini grooming. Next. Kemudian bagaimana dengan Kabupaten Bekasi? Ada kasus seorang anak 14 tahun yang diperkosa secara bergantian. Terdakwanya ada 3 orang, korbannya berusia 14 tahun. Dan menariknya di sini adalah ibunya mengantarkan anak korban untuk menemui salah satu pelakunya. Kenapa? Karena alasan ekonomi. Karena salah satu pelaku ini adalah memiliki pekerjaan yang bagus di sebuah bank yang bagus. Jadi ibunya memiliki ekspektasi bahwa nanti akan ada keuntungan secara ekonomi dalam hal ini. Ini adalah salah satu fenomena yang harus kita waspadai bersama, dan mengapa hari ini kita ingin menyampaikan ini kepada ibu-ibu sekalian. Ada ketua tim penggerak PKK sekecamatan di sini, ada ibu-ibu ketua organisasi wanita dan anggota organisasi wanita dari 30 organisasi wanita yang ada di Kabupaten Bekasi. Kami sangat berharap kita semua bisa raising awareness, jadi bisa meningkatkan kepedulian, bisa mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan dengan melihat lingkungan kita, dengan mengenali gejalanya. Untuk mengenali gejala, saya bukan ahlinya, nanti biar Bu Rita yang menyampaikan. Kemudian, next. Adalah beberapa perkara, misalnya ini juga masih ekstrafamilial ya, guru ngaji, kemudian ada yang dengan diajak minum minuman keras, kemudian ada yang diiming-imingi dibelikan HP, kemudian ada yang masih keluarga korban, ini berarti sudah masuk yang familial. Ada juga kasus yang, mohon maaf, guru SMP, di salah satu SMP di sini saya tidak bisa sebutkan di mana, guru kalau tidak salah guru honor,
guru honor, kemudian si anak korban ini ditutup matanya, anak-anak SMP ini ditutup matanya, dan anak itu awalnya tidak tahu, si korban ini tidak tahu apa yang dilakukan. Pramuka, ada ekstrakurikuler pramuka, kemudian diajak mojok gitu ya, ayo ini gitu. Terus saya punya lollipop, saya punya permen. Ternyata mohon maaf, ini kalau bicara kekerasan seksual harus agak-agak vulgar ya Pak, tapi ini bukan porno karena ini untuk edukasi. Jadi si pelaku ini membuka celananya, kemudian mohon maaf, korban disuruh mengulum alat kelaminnya dengan ditutup matanya, sehingga si korban tidak tahu apa yang dia lakukan. Begitu selesai beberapa saat, sudah langsung ditutup, korban tidak tahu. Makasih ya, dikasih permen. Selesai. Ada beberapa korban ya, 3, 4 atau 5. Korban yang terakhir yang membuat perkara ini atau perbuatan si pelaku ini akhirnya diketahui, karena belum selesai dia buka matanya. Dia merasakan kok aneh ini rasanya gitu. Kok permen kok begini gitu. Terus dia buka matanya. Nah, habis itu dia lapor kepada guru BP-nya. Nah, inilah pentingnya sekolah pun juga aware terhadap hal-hal seperti ini, dan yang paling penting jangan memberikan judgement atau melabel si korban. Jadi ketika kita kemudian tidak berempati, kemudian katakanlah melabel, oh kamu mesti macam-macam gitu, kok bisa sampai begitu. Karena anak itu, mohon nanti Bu Rita kalau saya keliru menyampaikan, tapi yang kami baca bahwa anak itu hanya akan menyampaikan 1 kali ketika dia mengalami kekerasan seksual. Begitu dia menyampaikan, kemudian orang yang dia rasa percaya itu tidak memberikan empati dan menjudge dia atau menghakimi dia, maka dia akan takut untuk melaporkan lagi. Baik, next. Child grooming atau modus kekerasan terhadap anak secara seksual dengan cara grooming itu tadi ya, merawat, membangun hubungan, membangun kepercayaan sehingga si anak percaya, dan akhirnya setelah itu diminta, dipaksa untuk melakukan hal-hal yang sifatnya aktivitas seksual. Contoh, ada kasus AAP, Prasetya Devano, yang kemudian memancing atau mencari korbannya melalui game online. Setelah berkenalan, kemudian pelaku minta anak korban untuk membuka pakaiannya dan membuat video porno. Setelah itu, dari sekian kasus, pasti si anak akan diancam. Itu akan disebarluaskan, sehingga si anak malu dan tidak melaporkan kepada orang tua atau kepada siapa dia seharusnya menyampaikan bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang. Kemudian kasus di Surabaya. Kasus yang ada di Surabaya ini korbannya kalau saya tidak salah ada 50 orang. Ini dengan cara memalsukan akun. Jadi dia membuat akun seorang guru. Dia ambil akun Instagramnya, kemudian dia palsukan, dia pakai foto si guru itu untuk memancing korbannya. Dari situ kemudian dia mendapatkan anak-anak dan dia hubungi melalui WhatsApp. Disitulah kemudian anak-anak itu diminta untuk membuat video cabul. Kemudian ada lagi terpidana, ini yang familial ya, yang adalah, maaf ini masih ekstra familial tapi dia dekat dengan korban. Dia adalah temannya kakak korban yang mengiming-imingi dengan ilmu pengasihan untuk memikat wanita. Ini di Kabupaten Bekasi. Yang ketiga ini adalah di Kabupaten Bekasi. Ini kasus di Setu kalau saya tidak salah. Perkaranya baru saja dilimpah ke pengadilan. Jadi kami mungkin tidak bisa menyampaikan terlalu banyak karena kita harus melindungi hak tersangka dalam hal ini. Baik, next. Apa bentuk kriminalisasi? Bentuk kriminalisasi artinya bagaimana
pemerintah kemudian mengaturnya dan memberikan penghukuman terhadap para pelaku seksual terhadap anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur kriminalisasi atau perbuatan yang dilarang dan kemudian menimbulkan ancaman pidana adalah satu, apabila memperlakukan anak dan penyandang disabilitas secara diskriminatif. Kemudian melakukan penelantaran terhadap anak, karena penelantaran itu juga adalah salah satu bentuk kekerasan tadi. Ditempatkan, biarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi yang dipidana tidak hanya orang yang melakukan, tapi juga orang yang bersama-sama melakukan, kemudian menyuruh orang itu melakukan atau turut serta. Kalau turut serta itu berarti dia punya niat yang sama untuk tujuan yang sama. Kemudian melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau dengan tipu muslihat melakukan persetubuhan. Kemudian melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau dengan tipu muslihat, dengan kebohongan atau dengan bujuk rayu, membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Jadi yang kelima ini adalah pembiaran. Kemudian yang keenam, penculikan, mati budaya sendiri dan menjalankan agamanya, memperalat anak, kemudian eksploitasi secara ekonomi dan seksual kepada anak dan melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika. Yang ke-10 ini menarik, kami kemarin baru saja menyidangkan dan sudah putus, ada anak yang diajak untuk memproduksi gorila sintetis itu ya, dan banyak barangnya. Anak ini masih usia 13 tahun, dia dimanfaatkan oleh kakaknya. Ini di luar, ini bukan kekerasan seksual ya, dimanfaatkan oleh kakaknya untuk memproduksi dan memasarkan tembakau gorila itu. Next. Restitusi, kompensasi, dan kebiri. Restitusi ini adalah salah satu bentuk perlindungan yang disediakan atau platform yang disediakan oleh negara untuk memberikan atau sebagai bentuk restoratif justice atau bentuk keadilan yang memulihkan haknya korban. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarganya, tapi ganti rugi ini diberikan oleh pelaku atau keluarga pelaku. Berbeda dengan kompensasi, karena kalau kompensasi ini yang memberikan adalah negara. Sayangnya, sampai saat ini belum ada restitusi yang diajukan oleh keluarga korban. Kami dari Kejaksaan, saya berkali-kali menegaskan dan menyampaikan kepada para jaksa anak. Jadi jaksa anak ini diutamakan wanita karena memang concern terhadap perlindungan anak ini diserahkan tanggung jawabnya kepada perempuan. Maka jaksa anak ini kita dorong selalu untuk menanyakan kepada korban, apakah mau mengajukan restitusi. Tapi ketika perkara itu sudah berjalan dan masuk ke kejaksaan, dan itu tentu kan berarti sudah masuk dalam ranah penuntutan, menjadi lebih sulit. Karena biasanya banyak faktor. Satu, ada yang enggan, tapi sebagian besar faktor adalah karena pelaku ini biasanya juga orang yang tidak mampu. Karena sejauh ini dari potret yang kami miliki, 60 atau 70% ini terjadi di lingkungan yang marginal, di lingkungan yang memang masyarakat yang miskin. Sehingga pelaku ini biasanya memang sulit bagi kita untuk meminta restitusi. Atau ketika itu ada yang mampu, dia adalah familial, ayah tirinya,
ketika kejadiannya adalah ayah tirinya yang melakukan, tentu akan menjadi dilema tersendiri lagi. Ada ini yang baru-baru ini, baru kemarin ini, seorang ayah tiri melecehkan, menyetubuhi anaknya mulai dari 3 tahun. Mulai dari anak itu usia 3 tahun sampai dengan sekarang dia sudah SMP ya. Nah, sekarang dia sudah SMP. Ada beberapa jaksa anak yang saya bawa di sini. Sekarang dia sudah SMP. Dan bapak tiri ini punya anak kandung perempuan. Ibunya kemudian mengajukan cerai. Tapi untuk restitusi tentunya sulit untuk diajukan karena masih dalam lingkup keluarga itu tadi, dan ibunya pun merasa tidak mau, dia nggak mau terima uang dari suaminya. Ini yang terjadi sehingga kami mohon dengan sangat kepada KPAD dan kepada penyidik, ada ibu dari kepolisian di sini, dan kepada penyidik untuk mendorong, untuk memetakan dari awal ketika perbuatan itu dilaporkan, jika memang ada potensi untuk diajukan restitusi, tolong ditanyakan kepada korban atau kepada keluarga korban untuk mengajukan. Jaksa dalam tuntutannya akan meminta kepada majelis untuk menetapkan restitusi atau penggantian atas biaya tindakan tertentu yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian kebiri. Walaupun sudah ada peraturan pengganti perundang-undangan nomor 1 tahun 2016 yang di situ diatur mengenai sanksi berupa kebiri kimia. Ini kadang-kadang saya ini karena ibu-ibu ya. Jadi kalau saya lihat modus operandinya, kemudian kronologisnya itu sangat memprihatinkan. Kadang-kadang kesel juga. Ada jaksa saya ini Atika, ini saya bilang, kamu ini kan tuntut kebiri. Saya pernah seperti itu. Tanya, Bu, saya takut, Bu. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada konsensus mengenai bagaimana tata cara pelaksanaannya. Dari Kejaksaan Agung sudah memerintahkan tuntut saja kebiri. Nanti pelaksanaannya tinggal dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Sosial. Walaupun nanti untuk eksekusi berat Pak, eksekutornya jaksa. Jaksa adalah eksekutor, tapi dalam hal kebiri karena ini kaitannya dengan masalah klinis, tentu yang melaksanakan adalah tim medis dengan pengawasan jaksa. Ini nanti akan menjadi diskusi tersendiri dan mudah-mudahan ke depan kita bisa duduk bersama lagi, khususnya untuk yang restitusi yang dimintakan oleh korban dan keluarga korban terhadap pelaku. Next. Ya, ini tadi sudah kita lewati. Next. Kemudian upaya pencegahan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita mulai dari lingkungan terkecil di keluarga kita, di tempat kita bekerja. Kalau ada sekolah, saya yakin dari sekian banyak ibu-ibu yang hadir baik secara virtual maupun offline di sini ada yang guru atau keluarga guru, tolong disampaikan agar kita semua, agar anak-anak kita menyadari bahaya di luar sana yang semakin lama ini semakin mendekat. Jadi dengan adanya sarana digital, apalagi sekarang daring, ini menjadi ancaman tersendiri. Ancaman tersendiri karena daringnya itu sendiri yang kemudian membuka kesempatan untuk grooming bagi para pelaku, dan di lain pihak banyak pelaku yang karena anak-anak ini di rumah, karena pembelajaran jarak jauh, sehingga membuka kesempatan lebih banyak untuk pelaku-pelaku itu berinteraksi dengan anak dan melakukan perbuatan kekerasan seksual. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bersama-sama dengan unsur Dilkum Jakpol, pengadilan, kemudian kejaksaan dan kepolisian, kita sudah sama-sama membentuk Satgas Perlindungan Anak
di awal 2020 dan kita komit untuk bersama-sama menciptakan kabupaten layak anak dengan memberikan fasilitas, memastikan fasilitas-fasilitas yang melindungi hak-hak anak di tempat bekerja, di sekolah, dan di fasilitas publik. Kemudian juga memberikan dan mendorong perlindungan anak dalam hal penegakan hukum. Misalnya dari Polres, Kejaksaan Negeri, dan juga Pengadilan Negeri, kita sama-sama komit untuk meningkatkan atau mengedepankan diversi dalam hal pelaku kejahatan yang adalah anak. Nah, untuk pencegahan terhadap kekerasan seksual sendiri, kami berharap setelah ini kita bisa kembali duduk bersama untuk menciptakan rekomendasi-rekomendasi yang lebih konkret bagaimana kita dapat mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak. Tadi mungkin sedikit sempat kita sampaikan di awal tadi, ada disabilitas, ada pula beberapa perkara yang pelakunya bahkan belakangan ini kecenderungannya adalah korbannya itu yang mohon maaf terbelakang mentalnya. Jadi penyandang disabilitas itu pun terjadi di sini. Tidak hanya pelecehan seksual tapi juga persetubuhan. Next. Ya, ini adalah beberapa rekomendasi yang kami tawarkan, yaitu dengan mengoptimalisasikan atau mengoptimalkan peran Satgas Perlindungan Anak, menyusun renaksi, kemudian memberikan edukasi kepada anak tentang bagian mana dari tubuhnya yang harus dilindungi, yang harus dia kenali, dan siapa yang boleh menyentuhnya, kemudian memberikan kesadaran kepada orang tua untuk senantiasa memberikan pendampingan kepada anak, dan tidak memberikan judgement atau labeling kepada anak. Kemudian memperkuat organisasi kewanitaan untuk terus berperan aktif melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap pentingnya menjaga anak-anak dari perbuatan kekerasan seksual. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memancing diskusi lebih lanjut. Mohon maaf kalau saya lebih dari 20 menit ya. Nggak diingetin sih sama moderator. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang telah menyampaikan pemaparannya mengenai kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bekasi. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa banyak sekali tadi kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa lingkungan kita sendiri ternyata tidak aman. Banyak pelaku kekerasan seperti yang dipaparkan oleh Bu Kajari tadi, bahkan justru terjadi di keluarga sendiri, di sekolah, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan anak, tapi kejadian itu juga terjadi di sekolah-sekolah. Nah, bagaimana nanti kita melihat ini, fenomena ini, kenapa bisa terjadi seperti itu. Namun sebelumnya mohon izin Ibu Rita, karena ada sebagian bapak-bapak ini ada acara untuk dilanjutkan yang setelah ini, ada pemberian kejutan Ibu untuk ibu-ibu dari bapak-bapak yang ada di sini. Jadi kami mohon waktunya sebentar Ibu, 5 menit mungkin Bu ya, untuk pemberian buket bunga. Jadi ya ibu-ibu yang selama ini mungkin bapak-bapaknya sibuk atau apa bapak-bapak ya kita beri perhatian di hari ibu ini, bapak-bapak mungkin nanti memberikan satu kejutan Ibu, satu bentuk perhatian bapak-bapak kepada para ibu-ibu. Kami serahkan dulu kepada Ibu pembawa acara. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu Vero dan juga Ibu Rita yang bergabung melalui online. Mohon sejenak kami mengundang Ibu Bupati, Ibu Sekretaris Daerah untuk tampil ke depan.
Ibu Kajari mohon untuk tetap di tempat. Ibu Ketua GOW, Ibu Haja Ranilsa, Ibu Ani Gustini, dan Ibu Dr. Eni mohon untuk tampil ke depan. Mohon berkenan untuk memberikan buket bunga Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Kaban BKD, Ketua DPRD, Bapak Ketua Pengadilan Agama, mohon untuk dapat tampil ke depan. Baik, mohon sejenak kita akan saksikan bersama penyerahan buket bunga kepada ibu-ibu ketua organisasi wanita dan juga ada Ibu Kepala Dinas dan Ibu Kajari juga nanti akan diberikan buket bunga dari bapak-bapak sebagai simbolis ucapan selamat Hari Ibu. Kami persilakan Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Ketua DPRD, Pengadilan Agama. Baik, Kepala BKP SDM juga hadir. Nanti akan simbolis memberikan buket bunga kepada ibu-ibu yang hadir di sini sebagai ucapan selamat Hari Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mohon izin untuk Ibu Bupati, Bapak Ketua Dewan terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak Ketua Pengadilan Agama, dan nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Kepala BKP SDM, Bapak Haji Abdillah. Ya baik, terima kasih Bapak Kepala Pengadilan Agama. Selanjutnya Bapak Kepala BKP SDM Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Abdillah, mohon berkenan juga untuk memberikan buket kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini sebagai ucapan selamat Hari Ibu. Diberikan langsung untuk Ibu Kajari. Selanjutnya Bapak Sekretaris Daerah mungkin kembali berkenan untuk memberikan kepada ibu-ibu yang juga hadir di sini. Ada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dan juga Ibu Camat. Dan dalam kesempatan kali ini juga hadir Ibu Haja Ranilsa. Terima kasih Pak Sekretaris Daerah yang juga sudah memberikan untuk simbolis kepada ibu-ibu sebagai ucapan selamat Hari Ibu, dan terima kasih sudah berkenan untuk memberikan buketnya. Terima kasih, kami kembali untuk Ibu Vero. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak untuk pemberian bunganya kepada ibu-ibu terkasih di sini. Ya, baik, kita lanjutkan lagi untuk webinar kali ini. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Kajari, mungkin saya ulangin lagi bahwa
perkara-perkara perlindungan anak ini, kekerasan seksual terhadap anak ini ternyata malah terjadi di lingkungan terdekat anak-anak itu sendiri. Dan yang disampaikan tadi adalah sebagian kecil saja. Ini adalah satu fenomena gunung es, karena beberapa kekerasan seksual itu justru tidak dilaporkan oleh keluarga terdekatnya karena malu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita juga harus melindungi anak-anak kita dari kekerasan seksual terhadap anak? Mohon pencerahannya dari Ibu Rita. Kepada Ibu Rita, 20 menit kami persilakan Ibu. Terima kasih Mbak Vero, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Mahayu Dian Suryan dari SHLM, Ibu Kajari. Yang saya hormati Bapak Sekda dan Pak Ketua Gerak PKK dan Bapak Ibu lainnya. Untuk mempersingkat waktu karena waktunya sangat pendek, saya berusaha meringkas ya yang sudah disampaikan Ibu Kajari, Bu Mahayu luar biasa. Saya hanya akan melengkapi apa yang belum disampaikan oleh Bu Mahayu. Izinkan saya share screen Mbak Vero ya. Saya senang karena sebenarnya ini kalau yang jadi kajarinya kebetulan perempuan gitu ya, kajarinya perempuan itu ternyata berbeda sekali ya, karena perspektif tentang restitusi dan seterusnya itu menjadi hal yang luar biasa. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengingatkan bahwa anak-anak kita tidak pernah bisa memilih siapa orang tuanya, tidak pernah bisa memilih lahir dalam situasi seperti apa. Semua orang tua ingin anaknya pintar, cantik, ganteng, dan seterusnya. Tetapi kondisi anak-anak kita sangat beragam, dan kita semua harus menerima dengan sebaiknya anak-anak kita. Artinya mereka juga tidak pernah bisa memilih jadi laki-laki atau perempuan ya, sehingga kemudian itu bagaimanapun kondisinya harus kita jaga dan kita lindungi. Anak Indonesia sepertiga dari penduduk Indonesia dan merekalah masa depan kita. Dan sesungguhnya perlindungan anak tidak hanya menjadi amanat di Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi Undang-Undang Dasar kita pun sudah mengamanatkan itu. Di pasal 28B ayat 2 jelas menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di era pandemi ini juga menjadi hal yang seperti fenomena gunung es yang kita juga belum tahu Bu Mahayu, kalau kekerasan fisik KPAI bisa mengcapture, tetapi kekerasan seksual ini belum terlalu kelihatan datanya, meskipun juga terjadi, dan kita semua mengalami era adaptasi baru yang tadinya industri 4.0 ada di depan mata, tetapi sekarang kita menyelam di dalamnya, dan kita semua sebagai orang tua, sebagai pekerja mengalami adaptasi yang luar biasa, termasuk dengan kita webinar hari ini. Rumah kita hari ini menjadi tempat tinggal, menjadi sekolah, menjadi rumah ibadah, menjadi kantor, yang kesemuanya ini juga menimbulkan situasi ketidaknyamanan bagi anak, dan ini kali berdampak pada situasi ketelantaran dan kerentanan pada anak itu sendiri. Saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa prinsip perlindungan anak yang pertama adalah hak hidup dan tumbuh kembang. Jangan lupa bahwa anak itu bukan hanya butuh makan, tetapi juga bagaimana perkembangan psikologisnya itu dihargai dan diperhatikan, termasuk pada fase perkembangan anak remaja tentu berbeda dengan anak-anak yang kecil. Seringkali orang tua gagap ketika anaknya remaja, misalnya kok dia udah nggak mau ikut orang tua gitu ya, karena memang fasenya adalah eksplorasi dengan teman-temannya, tetapi kita lupa bahwa tumbuh kembangnya memang berbeda. Tumbuh sifatnya fisik, kembang sifatnya psikologi. Ini yang tumbuh sering tetapi yang kembang, yang psikologis itu yang sering sekali diabaikan oleh kita. Prinsip yang kedua adalah non-diskriminasi. Anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi. Tetapi faktanya di lapangan perempuan mendapatkan informasi jauh lebih baik dibandingkan dengan anak laki-laki. Sehingga pada tahun 2014 sampai sekitar 2017-an anak laki-laki mengalami kekerasan seksual yang juga masif. Ini juga menjadi catatan KPAI. Dan saya kira kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas. Orang tua tidak boleh hanya berpikir kepentingan terbaik menurut orang tua. Tadi misalnya uang, kemudian anak dijual dan seterusnya. Dan saya kira pendapat anak ini menjadi hal yang penting, karena
itulah kelekatan orang tua dengan anak. Hampir semua pedofil pelaku kekerasan itu, pedofil terutama itu sangat penyayang, yang seringkali itu tidak didapat di keluarga. Ya, ini saya kira hak anak, Bapak Ibu bisa membaca secara khusus, tetapi saya mengingatkan bahwa anak tidak hanya wajib belajar, tetapi juga punya hak bermain, tadi sudah disebutkan oleh Bu Mahayu. Untuk kasus di 2014, itu kasus kekerasan seksual itu paling tinggi sepanjang sejarah. Sementara untuk di pada era ini, kasus pendidikan, kemudian kasus pengasuhan. Kasus pengasuhan itu dua tertinggi ya sepanjang kasus di KPAI. Kemudian selama 3 atau 4 tahun terakhir itu kasus pornografi dan cybercrime itu juga menjadi kasus yang tinggi. Ini kekerasan seksual itu tidak hanya offline tapi juga online, nanti saya ceritakan. Tadi sudah sebagian disebut Bu Mahayu. Kalau di kasus ini sebagai pelaku ini kekerasan seksual ini hari ini segini ya, tapi sebelumnya juga cukup tinggi. Kemudian sebagai ini tertutup, sebagai pelaku, kemudian sebagai kemudian sebagai korban ini juga tetap tinggi ya, 350-an itu yang tercover. Kemudian juga tadi disebutkan terkait SK, eksploitasi ekonomi seksual ya, itu juga marak, dan salah satu kasus terakhir yang di Pontianak itu teman menjual teman ya, karena pandemi, ini juga menjadi PR kita semua. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita tumbuh berbeda dengan kita dulu, mereka langsung terhubung dengan banyak wilayah, dengan berbagai sosial media yang di dalamnya ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Namun demikian, anak-anak kita seringkali tidak mendapatkan literasi digital karena kalau kita ngajarin motor, anak-anak kita ajarin, tetapi ketika memegang HP mereka tidak diajarin. Salah satu contoh yang paling penting yang tadi disampaikan juga, anak-anak bahkan mahasiswa sekalipun, mahasiswa saya itu mengatakan mereka pernah tertipu, jadi profilnya cantik, sudah merayu-rayu, ini mahasiswa laki-laki, tapi ternyata sama laki-lakinya. Itu contoh bahwa anak-anak kita gagap membedakan dunia maya dan dunia nyata. Dan disitulah sebenarnya ada soal empati, ada soal kemudian membedakan mana yang nyata, mana yang tidak, mana yang hoax dan mana yang benar. Itu menjadi problem anak-anak kita. Yang dewasa pun masih mengalami, dan ini juga menjadi ancaman kekerasan seksual sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, di 2020 kita mengadakan survei nasional dan kita melihat peran ibu dominan sekali di dalam konteks pengasuhan. Padahal sebenarnya ayah dan ibu punya kewajiban yang sama. Padahal di era pandemi sendiri, ibu memiliki beban 4 kali lebih besar dibandingkan ayah, itu survei Komnas Perempuan. Dan di sini saya kira pengasuhan itu tetap harus menjadi kewajiban orang tua, baik ibu maupun ayah, karena nanti dampaknya akan kita lihat di belakang. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita juga selama pandemi itu tidak lebih banyak aktivitas yang tidak produktif ya, mulai dari nonton TV, nonton YouTube ya, yang produktif seperti membaca buku itu tidak terlalu besar. Jadi yang paling besar ini semuanya berbasis online, Bapak Ibu sekalian. Ini juga menjadi potensi untuk mengalami kekerasan seksual, karena sesungguhnya kata Ayu itu adalah fenomena gunung es, dan anak-anak kita sepertinya banyak melakukan ini. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan datanya. Anak-anak kita ini secara aktivitas ini juga akan sangat berbeda keragamannya antara anak SD, SMP, dan SMA, dan ada potensi anak-anak begadang. Jangan lupa bahwa pulsa yang paling murah adalah pulsa di jam 24.00 sampai dengan jam 5 pagi. Ini kebanyakan aktivitas anak-anak kita selama pandemi ternyata tidur. Semakin besar semakin tidur, dan ini ada potensi berselancar di dunia maya, main game. Nah, data KPI menunjukkan bahwa 79% anak mengatakan tidak memiliki aturan penggunaan gawai. Tentu ini menjadi PR besar kita ya. Kemudian juga penggunaan gawai ada yang di luar
belajar lebih dari 5 jam per hari itu lebih dari 25%. Ini menjadi catatan. Dan saya kira anak-anak juga mengalami hal-hal yang kekerasan seksual secara online, meskipun ini kemudian tidak semuanya diproses hukum ya Bu, tetapi ada situasi yang anak-anak mengalami paparan pornografi, misalnya dikirimi foto tidak sopan karena respondennya 25.000, 5% itu hampir 2.500 misalnya ya. Ini tentu menjadi PR kita semuanya ya. Seperti kemudian juga diminta mengirim foto tidak sopan, diminta membuat dan mengirimkan video tidak sopan. Ini tentu menjadi PR kita semuanya ya. Karena meskipun ini 1% itu 250 anak gitu, termasuk ini juga tinggi, termasuk melakukan tayangan dan tidak sopan itu cukup tinggi Bapak Ibu. Kemudian saya masuk ke kasus ya, saya kira tadi Mahayu sudah menjelaskan kasus-kasus mulai dari anak perempuan dan anak laki mendapatkan kekerasan juga ya. Ini kasus pelecehan seksual, kemudian incest baik kepada anak yang disabilitas maupun tidak, begitu ya. Ini termasuk remaja laki-laki. Pengalaman saya turun ke lapangan itu kalau anak laki tidak bisa menjelaskan bagian mana yang tidak boleh disentuh, gitu ya, dibandingkan dengan anak perempuan. Ini menjadi PR kita semua. Dan dunia maya itu juga menjadi PR ya. Saya kira kekerasan seksual tadi sudah dijelaskan secara oleh Bu Mahayu. Yang saya ingin tegaskan bahwa kekerasan seksual itu betul tadi modusnya sampai orang tua yang kemudian mengantarkan, teman menjual teman, dan banyak lagi. Tetapi yang menjadi situasi yang tidak mudah itu adalah dampak kekerasannya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak-anak kita di sekitar kita, saya kira itu penting sekali untuk melihat bahwa ada kondisi trauma, anak merasa tidak percaya diri, sulit percaya, atau berubah, itu saya kira kita harus lebih sensitif. Dan pada dampak kekerasan seksual, saya sudah menemukan beberapa kasus yang sampai addicted, Bu. Padahal ini usianya baru 7 tahun, 9 tahun, addicted karena itu dianggap hal yang biasa dan kasusnya lama sekali tidak terkuak gitu ya. Nah, selain itu trauma itu misalnya cukup panjang. Ada teman saya yang dari SMP pernah akan mendapatkan pelecehan seksual dari mertua kakaknya, padahal ya dia tidak punya pilihan lain untuk tinggal di rumah, sampai mau menikah pun trauma itu kalau ketemu orang seumuran itu kan tidak mudah. Jadi trauma itu ada yang pendek, ada yang panjang, dan situasinya akan sangat berubah. Dan kalau kita kehilangan terkait dengan kondisi psikologis seseorang, maka sebenarnya kita sedang menabung masalah SDM di masa yang akan datang, karena itu kan masalah beban sosial pemerintah di masa yang akan datang. Dan di data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, ini anak perempuan ini yang 2018 kekerasan seksualnya lebih besar dibanding anak laki-laki. Tetapi untuk kekerasan fisik, anak laki-laki lebih besar, dan kekerasan emosional perempuan sedikit lebih besar. Ya, dan betul kata Ibu tadi, Bu Mahayu, bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat aman ternyata tidak aman. Begitu juga sekolah dan ruang publik. Saya ingin menegaskan kembali beberapa kasus ya. Ini berdasarkan lokasi. Di sekolah itu tidak hanya sekolah umum, tapi sekolah berbasis agama, bukan hanya Islam ya, tapi beberapa sekolah atau ya sekolah berbasis agama itu juga terjadi kekerasan seksual. Itu luar biasa ya. Padahal ini menjadi penting untuk sekolah punya SOP bahwa di kelas itu tidak boleh hanya guru dengan murid, tetapi harus ada orang lain, karena ini sering sekali menjadi modus, ditutup untuk hafalan dan seterusnya. Kemudian kasus kekerasan seksual di rumah, saya kira kasus incest, Bapak Ibu, betul sekali stigma korban itu luar biasa beratnya. Karena misalnya saya ketemu anak yang 14 tahun di Jakarta, 5 tahun gitu ya, dia tidak bisa bercerita bahwa dia mengalami kekerasan seksual.
ibunya tadinya tidak percaya dan itu tidak mudah ya untuk kemudian ibunya berani melaporkan. Sementara di Ambon saya sempat ketemu dengan ibu korban yang ini bapak tiri, tetapi ibunya itu membela bapak tiri karena dia ada kegantungan ekonomi, padahal anaknya mengalami kekerasan seksual. Saya sampaikan masa depan anak ini ada di tangan ibu, masa minta bapaknya dibebaskan. Nah, itu di Ambon saya sempat ketemu seperti itu. Kita bisa bayangkan incest 3 tahun, anaknya masih kecil dan saya tidak membayangkan kalau tidak ada pendampingan bagaimana kemudian anak ini ketika dia mengerti bahwa oh itu sebenarnya nggak boleh, apa yang akan terjadi dengan psikologis anak ini. Tentu ini menjadi PR. Salah satu kasus incest yang saya ketemu di Jawa Timur juga ibunya bahkan mengata-ngatai anak perempuan, kamu terlalu ganjen menggoda bapakmu. Ini hamil, anaknya kembar dan anak ini ditinggal oleh ibunya dan bapaknya kabur ke Kalimantan. Waktu itu kemudian ditangkap ya bapaknya. Ini betapa anak korban itu tidak dilindungi di rumahnya sendiri. Itu luar biasa karena ketergantungan ekonomi dan seterusnya. Dan saya kira di masyarakat saya sempat ketemu beberapa ya, misalnya anak-anak ya oleh penjual keliling, kemudian juga oleh tokoh masyarakat karena mungkin rasa nyaman ya, yang sampai anaknya tuh addicted ibu. Jadi ada keluarga yang berpisah, kemudian anaknya setiap hari tidak ada teman, dia tidak bangunnya cukup siang, jadi dia tidak sekolah, ini sebelum pandemi. Kemudian ibunya sudah berpisah, yang ada di situ hanya ustadz. Pada suatu hari, meskipun ini berbeda agama, ustadznya juga menyampaikan kepada bapaknya, karena bapaknya kan kalau pergi jam 5, pulangnya malam, anak ini tidak terurus. Akhirnya anak ini kemudian mengatakan ke ustadz, ustadz aku pengen, ya ustadz kemudian punya anak dengan istrinya begitu, dan anak ini sering diajak ke rumah. Dia mengatakan, ustadz aku pengen main pengantinan. Ternyata anak ini sudah menjadi korban tukang, kemudian tokoh masyarakat, sampai kemudian ketagihan dan bisa ngomong seperti itu luar biasa. Usianya 7 tahun dan kakaknya yang 9 tahun mengatakan, ya ada itu suka kayak gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, saya ingin bercerita bahwa kekerasan seksual berbasis online itu tidak hanya kekerasan seksual tidak hanya offline tetapi online. Online bisa melukai diri sendiri Bapak Ibu. Jadi kasus pertama itu adalah kasus Facebook di 2014 di Surabaya. Itu ya kalau anak kan nggak bisa bayangin gambarnya laki-laki, gambarnya perempuan dokter, dikira dokter padahal itu gambar istri pelaku. Berkenalan karena satu ad, yang lain menerima ad itu gitu. Dan kemudian saya dokter obsgyn, tolong di-share. Kan aku akan lihat ada kanker atau tidak. Itulah terjadi karena anak-anak kita tidak diajarkan untuk tidak berkenalan, untuk menjaga diri, untuk tidak mengirim sesuatu kepada orang yang baru dikenal. Termasuk misalnya grooming itu tadi, hampir semua pelaku lebih banyak mereka itu sangat pengasih dan penyayang gitu ya. Dan termasuk fotografer terkenal yang melakukan grooming dari Facebook pindah ke WhatsApp, nanti dihapus ya foto dari ujung kaki sampai naik dan seterusnya. Dan kasus terbesar yang kebetulan yang tadi Bu Mahayil cerita yang 50-an lebih korbannya itu pertamanya hanya laporan guru di dua tempat berbeda, di Banten dan di Jawa Timur, di Surabaya. Kemudian setelah pengembangan oleh cyber ternyata pelakunya memiliki korban banyak. Jadi kasus itu laporannya adalah guru melaporkan ini sepertinya ada pelecehan seksual karena akun Instagramnya, ini gambarnya Bu Guru. Kalau Bu Guru kan anak kecil langsung follow, begitu follow pelakunya akan masuk ke DM, ayo kita pindah ke WA dan seterusnya. Ketika anak mengirimkan gambar porno kemudian di screenshot, ini menjadi senjata bagi pelaku untuk kemudian meminta lebih jauh. Mohon maaf sampai misalnya diminta memasukkan tangan ya ke alat vital gitu, dan itu divideoin karena ya sudah terjebak lah anak-anak kita ya. Itu anak dari kelas 4 sampai SMP dan ada yang SMA.
waktu itu sebenarnya orang tuanya tidak menyadari karena sudah dihapus gitu ya, dan tidak kelihatan. Tetapi begitu kita melibatkan cybercrime, ternyata video di download, banyak sekali video yang anak melakukan kekerasan pada tubuh dan organ genitalnya. Dan yang paling sulit untuk kasus kekerasan berbasis online, saya kira karena kita sulit mengidentifikasi korban. Dan kita tidak mungkin ngomong ini siapa gitu ya. Ini menjadi hal PR. Nah, saya kira saya akan masuk pada soal keluarga. Manajemen pengasuhan itu menjadi penting Bapak Ibu. Kita tahu bekerja itu tidak masalah, tetapi manajemen pengasuhan itu menjadi kunci menurut saya. Dan informasi tentang pengasuhan itu sangat minimal. Ini di survei KPI 2020, 66,2% itu tidak mendapatkan informasi tentang pengasuhan. Dan ini juga indeks 0 sampai 5 ya. Dan kita masih kurang di pola komunikasi, di gagap terhadap media digital gitu ya, dan informasi tentang pengasuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang tua kita ini lebih dominan ya, memastikan bahwa anaknya nilainya bagus titik saja atau sudah makan saja. Tapi bagaimana psikologisnya itu seringkali tidak ditanyakan. Ini PR buat orang tua bahwa kehidupan sosial anak itu jauh lebih penting. Dan kalau sebagian besar orang tua di Indonesia itu kalau sudah anaknya nggak ada PR, nilainya itu merasa tenang dan sudah makan. Padahal itu keliru karena ada situasi kondisi psikologis yang harus diceritakan kepada anak-anak kita. Dan komunikasi orang tua dengan anak itu sangat searah, hanya satu jawaban, nilainya berapa, sudah makan apa belum, sehingga kemudian tidak komunikatif. Itulah kenapa kemudian anak-anak tidak biasa bercerita karena jawabannya pendek. Itulah kenapa kasus-kasus kekerasan seksual itu seringkali terlambat sekali untuk ketahuan. Incest itu, riset media saya itu 5 tahun, ada 3 tahun, 2 tahun itu karena kakaknya atau saudara yang lain sudah melaporkan. Jadi incest itu juga luar biasa. Nah, ini kata kunci yang lain Bapak Ibu untuk respon orang tua ketika anak melakukan kesalahan. Orang tua cenderung marah. Habis itu anak tidak akan pernah bercerita, betul kata Bu Mahayu tadi, kamu gini-gini. Itulah kenapa kemudian orang tua itu penting untuk menjaga diri. Kalau belum siap, ya tenang dulu, makan, minum gitu ya. Baru kalau sudah siap, silahkan ngobrol dengan anak, sehingga tidak kemudian kalau anak mengalami sesuatu, maka anak tidak akan bercerita, karena orang tua sering melakukan marah dan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira ini juga kunci. Para pedofil itu sangat penyayang. Kalau tidak dapat di rumah, dia akan mencari dan akan mudah kepada orang. Termasuk juga labeling. Labeling ini juga ketika selalu dicaci, maka dia tidak merasa nyaman dan aman di rumah. Termasuk kita lebih sering menghukum dibandingkan mengapresiasi. Disinilah kunci, padahal kita juga yang dewasa senang diapresiasi. Ini kunci untuk menjaga anak-anak nyaman di rumah. Dan saya kira menghargai itu penting. Kalau menghukum itu tugasnya aparat penegak hukum gitu ya. Nah, kita itu adalah mengingatkan agar membangun kesadaran anak. Saya kira kita penting sedikit apapun mengucapkan terima kasih, menghargai anak seberapapun hasilnya. Dan saya kira kita penting untuk mengajarkan tentang disiplin positif, anak bertanggung jawab untuk mengendalikan dirinya, paham tentang perilaku yang baik, berpikir atas tindakannya, bertanggung jawab, mengendalikan diri, menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kesadarannya bukan kesadaran anak melakukan sesuatu dengan terus bertanggung jawab pada dirinya. Saya kira saya menyiapkan tentang tugas ayah dan ibu, dan saya kira ayah dan ibu sama-sama punya tanggung jawab untuk mengasuh anak, belajar ukur maskulinitas pada ayah sekaligus belajar sifat feminin pada ibu, meskipun setiap orang harus memiliki sifat origin gitu ya, laki-laki dan perempuan dalam dirinya sekaligus, karena perempuan juga butuh ketegasan dan seterusnya. Ketidakhadiran ayah itu ternyata berdampak pada kenakalan remaja. Saya kira ini sudah survei dan jurnal-jurnal internasional melakukan. Sedangkan kehadiran ayah dan anak perempuan ini juga kehilangan figur pada laki-laki. Saya pernah punya kasus yang ibu semprot baikon anaknya, itu adalah korban kekerasan yang dilakukan ayahnya. Kemudian dia mencari figur laki-laki ketika kuliah yang kebetulan tidak pas dan mengalami kekerasan seksual hingga hamil dan seterusnya. Ini menjadi PR ketidakhadiran bapak pada pengasuhan. Dan saya kira kita harus
diingatkan dengan usia bagian tubuh mana yang tidak boleh dipeluk. Tadi kalau soal misalnya di mulut, dada, kemudian di bagian di sini, kemudian di pantat, itu juga harus diingatkan sesuai dengan usianya. Saya kira dari kecil juga mengajarkan untuk tidak keluar kamar mandi dan hanya tunduk dan seterusnya, menjaga diri, menjaga kebersihan, itu adalah dari mengajarkan kesehatan reproduksi, kasih sayang, penghargaan, kemudian juga mengajarkan kesehatan reproduksi. Saya kira setiap korban harus kita dukung, jangan kita karena nggak benar ngasuhnya, bukan begitu, tetapi justru kita harus melakukan dukungan ya. Rehab itu tidak hanya anak tetapi juga keluarga dan juga butuh dukungan lingkungan sekolah dan masyarakat. Tanpa itu semua korban akan semakin panjang mengalami potensi kerentanan sosial untuk masa depan hidupnya. Kan kita tentu tidak ingin anggota masyarakat kita menjadi rentan psikologis dan menjadi beban sosial yang masih akan datang. Saya kira menjadi pengasuh soal pengetahuan dan waktu, dan saya sepakat bahwa keluarga menjadi tulang punggung utama untuk penguatan, dan tentu ini harus dimampukan oleh negara dalam hal ini, karena memang KHA pasal 5 menyebutkan negara harus memampukan keluarga untuk cakap mengasuh. Saya kira sekolah menjadi agen yang penting. Kalau ada apa-apa kelihatan ini yang online, jadi memang guru BK juga harus bermetamorfosis pelayanannya melalui online digital agar juga tetap ada komunikasi gitu ya, karena ini kan anak kurang sekali, dan saya kira masyarakat juga penting, anak ini keguguran dan seterusnya itu menjadi garda ketiga. Saya mengapresiasi sekali, ini bagian akhir saya, terkait dengan tadi upaya restitusi yang harus dikuatkan. Saya kira aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, tadi kalau di kejaksaan kan sudah level kedua gitu ya, ini untuk terus diingatkan karena restitusi itu adalah hak, dan senang sekali ada bahasan soal restitusi. Ini kalau kajarinya perempuan itu sensitivitasnya lain gitu ya, itu menjadi hal yang saya kira penting sekali. Demikian dari saya. Saya kira kita semua harus menyayangi anak-anak kita, anak-anak sosial kita yang ada di sekitar kita. Kalau ada apa-apa kita ingatkan, kalau ada ibu yang kemudian mengalami beban keluarga lebih besar, mari kita saling mendukung begitu di Hari Ibu ini, sehingga kemudian kasus-kasus kekerasan seksual pada anak tidak terjadi, dan kita semua menjaga anak-anak kita, karena sesungguhnya mengasuh anak adalah membutuhkan orang sekampung. Terima kasih dari saya, Bu Vero. Mudah-mudahan cukup ya. Ini mohon maaf karena waktu terbatas, jadi saya singkat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rita. Aplausnya untuk Ibu Rita. Ya, terima kasih sekali Bu Rita. Jadi dari pemaparan Ibu Rita tadi kita tahu bahwa kita sambungkan dengan yang pemaparan Ibu Kajari tadi, bahwa selama pandemi justru lebih meningkat tingkat kekerasan seksual terhadap anak. Ini kita bisa lihat dari pemaparan Ibu Rita tadi bahwa anak-anak ini lebih banyak di gadgetnya. Kemudian ada komunikasi yang sekarang berbeda sebelum COVID dan setelah COVID. Sebelum COVID, ibu-ibu mungkin berinteraksinya sama anak lebih bisa dua arah, namun sekarang interaksinya lebih ke satu arah. Ternyata keluarga memegang peranan penting sekali Bapak dan Ibu sekalian untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Kami memberikan kesempatan untuk ibu-ibu yang ada di ruangan ini, juga teman-teman yang online yang masih setia untuk bisa bertanya. Yang untuk mau bertanya silakan, untuk yang online silakan diangkat tangannya, kemudian nanti disebutkan namanya dan pertanyaan untuk siapa. Saya buka dulu untuk online ya Bu ya. Baik, silakan, mohon operator yang untuk online dari Ibu Ketua DPMD. Silakan Ibu, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kajari yang saya hormati, narasumber dan juga ibu-ibu yang hadir, mohon izin saya kembali ke kantor dan ikuti Zoom meeting. Saya melihat memang pemaparan tadi kita agak miris ya, situasi kondisi yang terjadi pada anak-anak kita. Kiranya perlu ada langkah-langkah yang konkret yang harus dilakukan
bukan hanya masyarakat dan juga seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bekasi. Kami hanya menyampaikan bahwa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kita pun turut untuk bisa bagaimana mewujudkan sebuah desa yang ramah perempuan dan peduli anak, yang ini memang kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa. Dan harapannya ini nanti bisa betul-betul diwujudkan di 187 desa dan kelurahan, bekerja sama juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena kami juga membawahi Posyandu dan PKK. Ini mudah-mudahan banyak sekali tadi yang dipaparkan yang memang belum terinformasikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bekasi, karena mereka menganggap sebenarnya ini sangat miris gitu, tapi banyak juga yang belum tahu. Nah, ini perlu terus untuk disosialisasikan untuk bagaimana keluarga ini sebagai keluarga inti betul-betul bisa melindungi anak-anaknya, sehingga generasi yang akan datang betul-betul generasi yang betul-betul terlindungi dari masalah kekerasan. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas DPMD. Selanjutnya mungkin dari sebelum berlanjut ke tanggapan dari para narasumber, ada pertanyaan lagi dari online, mohon digalerikan dulu. Dari online ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, kalau ada mengacungkan tangannya. Ya, sementara tidak ada. Untuk offline, untuk ibu-ibu yang ada di sini ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau tidak ada, ya Ibu, silakan Ibu. Terima kasih. Mungkin pertanyaan kami ditujukan kepada narasumber pertama dan kedua. Persoalan anak ini adalah persoalan kita semua tentunya. Bunda-bunda, ini yang menjadi keprihatinan kami ini ketika anak gitu tidak ada komunikasi atau tidak ada komunikasinya anak dengan orang tua, itu menjadikan ada miskomunikasi tentunya. Alangkah baiknya barangkali kepada para orang tua memberikan pembekalan sex education gitu terhadap anak-anak, di mana anak-anak itu agar lebih memahami hal-hal mana yang tabu dan hal-hal mana yang bisa diberitahukan kepada setiap orang. Nah, yang menjadi pertanyaan kami ini adalah persoalan-persoalan anak mungkin bukan hanya di Kabupaten Bekasi saja, tapi di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia ini, bagaimana ketika seorang anak itu dapat memahami gitu. Dapat memahami dan diberikan pembelajaran itu dari usia seberapa gitu ya, agar lebih paham mana yang bisa mereka yang pantas dan yang tidak tentunya. Dan tentunya juga mungkin bukan hanya persoalan anak aja, tetapi persoalan kepada orang tua, bagaimana mungkin orang tua itu melindungi anak itu, apakah memang hanya melindungi secara physically atau psikologis, atau mungkin juga orang tua itu dapat memberikan cara pikir terhadap anak. Mungkin ini yang perlu digarisbawahi, karena bukan bicara tapi pada umumnya orang tua itu tidak tahu juga gitu. Seperti apa sih mengajarkan sex education terhadap anak ini gitu. Nah, ini mungkin yang perlu Ibu narasumber kedua lebih menjelaskan lebih detail lagi kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua GOW. 2 pertanyaan dulu ya. Nanti 2 pertanyaan lagi kita masuk ke sesi berikutnya. Jadi untuk yang teman-teman di online bisa mempersiapkan pertanyaannya, juga untuk teman-teman yang berada di ruangan ini. Baik, untuk
tanggapan dari Ketua Kepala Dinas DPMD dan dari Ibu Ketua GOW, mungkin dari Ibu Rita dulu kami persilakan untuk memberikan tanggapan, Ibu. Ya, saya senang Ibu Ketua Dinas BMPKB menanyakan ini karena kota yang layak itu tidak hanya soal bagaimana desa itu layak, bukan hanya programnya, tetapi bagaimana informasi ini harus sampai kepada setiap keluarga. Itu PR-nya. Karena kan sebenarnya perlindungan anak bukan hanya di desa gitu. Pak Kepala Desa, Lurah itu harus punya program yang sampai di tidak hanya RT RW, tetapi setiap keluarga itu mempunyai sistem seperti itu, memiliki pengetahuan. Itu PR besar, Bu, tidak hanya Kabupaten Bekasi ya. Tapi ini penting, Ibu sudah menyebut soal desa anak. Nah, ini menjadi setiap keluarga harus mampu mendapatkan informasi itu yang harus memampukan desa. Kalau Ibu sendiri itu pasti akan sangat berat, itu satu. Yang kedua, harus ada atau semacam sistem rujukan yang ada di wilayah di desa. Kalau ada kasus-kasus seperti itu, akan seperti apa ditanganinya. Saya kira kader itu sampai di desa, bahkan kalau memungkinkan RT RW, minimal RW itu punya channel, kalau ada kasus begini akan bagaimana diselesaikannya. Itu saya kira memang harus sampai ke RT RW. Kenapa saya bilang begini? Karena sebenarnya di survei KPI 2020, lembaga layanan itu tidak terkenal, Bu. Terlalu jauh jaraknya antara di RT RW sampai di P2T P2A. Itu terlalu jauh, Bu. Apalagi Kabupaten Bekasi dengan wilayah yang sangat luas. Itulah kemudian sistem rujukan itu memang harus ada dari tingkat RT RW, ini harus bagaimana. Dan Ibu punya PR membangun sensitivitas kepala desa, lurah, bahwa anak itu isu yang penting, masa depan desa itu ada di anak-anak ini. Kalau kita punya masalah dengan anak secara sosial, maka kita akan punya problem di masa yang akan datang. Kalau ini trauma sepanjang hidupnya kan tidak selesai. Satu lagi, Bu, soal layanan rehabilitasi, survei KPA itu menyebutkan 48,3% saja rehabilitasi yang selesai. Itu artinya kita menabung masalah lebih dari 50%. Nah, ini menjadi PR yang luar biasa untuk rehabilitasi korban. Saya kira ini menjadi PR ya, DPMD, kemudian juga ada KPAD, kemudian ada dinas sosial ya, yang harus saling bahu-membahu bagaimana kemudian rehabilitasi korban. Saya sangat apresiasi ini, Bu. Jadi memang harus diturunkan agak sangat detail gitu ya, karena sesungguhnya yang wajib adalah setiap keluarga untuk mendapatkan informasi tentang pengasuhan. KUA juga harus untuk pencegahan sebelum perkawinan, kemudian di keluarga muda yang sering kan baru catinnya, tetapi sesudah menjadi pengantin itu juga PR pengasuhannya juga menjadi hal yang penting. Bagaimana sikap bapak kepada anak perempuan misalnya, itu juga menjadi hal yang tidak mudah. Saya langsung menjawab ke yang kedua. Sebenarnya mengajarkan tentang kesehatan reproduksi itu sejak balita sudah bisa kita ajarkan, termasuk sejak kesehatan reproduksi itu kan bukan tidak boleh disentuh ya, tetapi juga menjaga diri, ini bagian yang harus dibersihkan, kemudian melindungi diri, anak-anak kita misalnya kebiasaan-kebiasaan keluar dari kamar mandi, karena ini kan situasi incest juga agak mengkhawatirkan ya, jadi ini juga menjadi penting untuk tetap menjaga diri ketika keluar kamar mandi, misalnya itu dengan pakaian yang bukan telanjang lah, kira-kira seperti itu, lari-lari gitu. Itu menjadi bagian yang dari kecil bisa kita ajarkan. Seiring dengan bertambahnya usia, tentu kita juga sudah bisa mencari ini nggak perlu dipegang ya, walaupun itu orang dekat, itu juga penting. Termasuk ketika organ reproduksi berfungsi, menstruasi, kemudian juga akil balik bagi laki-laki, saya kira bapak punya peran penting untuk mengajarkan kepada anak laki-laki bahwa organ reproduksinya berfungsi. Kalau enggak, kemudian masuknya ke Bu Mahayu, anak menjadi pelaku gitu. Ini kan yang sebenarnya sering dilupakan. Betul, dan ini anak-anak gitu. Tapi kan ketika dia akil balik, masuk masa balik, itu kan organ reproduksinya berfungsi. Kalau kamu begini akan terjadi misalnya hamil dan seterusnya, itu saya kira harus dijelaskan secara detail dan diajak ngobrol. Tapi itu kuncinya adalah keterbukaan orang tua. Kalau enggak ada, sepanjang pengalaman saya
kalau saya tanya, kamu dapat informasi tentang apa balik terutama untuk anak laki-laki ya Bu, karena kan yang masuk jadi anak pelaku itu kan lebih banyak anak laki-laki. Itu dapatnya dari teman, informasi yang nggak jelas dan ya misinformasi lah. Jadi itu yang menurut saya harus diajarkan bahwa ketika remaja kamu mulai punya ketertarikan dengan lawan jenis, bagaimana mengendalikan aktivitasnya diberikan. Jadi kalau di survei yang aktivitas selama pandemi itu karena orang tua juga tidak kreatif memberikan alternatif kegiatan gitu ya. Jadi isinya lebih banyak berselancar di dunia maya, seolah mati gaya gitu kira-kira. Nah, kunci keterbukaan ini yang menjadi penting. Emon itu sangat penyayang Bu ya. Jadi memberikan apa yang tidak diberikan oleh orang tua dan disitulah PR kita semua untuk menjaga anak-anak kita. Selain itu juga untuk anak laki-laki yang lebih banyak menjadi anak pelaku ya, itu kan sebenarnya ada rivalry antara bapak dengan anak laki-laki yang secara psikologis itu harus selesai. Kalau anak laki-laki dengan bapak yang tidak terbangun, potensi pelaku anak berhadapan dengan itu menjadi lebih besar. Mungkin itu dari saya. Jadi setiap tahapan usia caranya berbeda, kita ngobrol, jangan selalu judgement, tadi Bu Ayu menyebutkan itu, tetapi kemudian mengapresiasi, ngobrol apa yang ingin dibicarakan. Jadi anak lebih terbuka dan santai ngomong dengan kita dibandingkan jangan takut gitu ya. Itu justru kita harus menjadi teman mereka. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Bu Rita. Tanggapan dari Ibu Kajari. Silakan. Terima kasih atas tanggapan, masukan, dan juga pertanyaan tadi dari Ibu Kepala DPMD dan juga dari Ibu Ketua GOW. Tadi Bu Rita sudah menjelaskan dan saya sangat menyambut baik. Mudah-mudahan itu bisa ditanggapi dan diimplementasikan di lapangan untuk Kabupaten Bekasi. Memang Bu Ketua GOW, child sex abuse ini sudah menjadi silent pandemic. Jadi ini sebetulnya adalah pandemi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang, tapi juga sebetulnya di negara maju pun demikian. Sehingga memang peningkatan kesadaran terhadap pentingnya edukasi, pentingnya bagaimana melindungi dan mencegah dari sejak dini, ini menjadi satu hal yang harus kita garis bawahi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rita, membangun sistem rujukan. Ini penting sebab seringkali sistem pelaporan atau pengaduan ini yang tidak dibangun dan ditindaklanjuti dengan komprehensif di berbagai lini. Mudah-mudahan dari DPMD bersama-sama dengan DP3A bisa segera menindaklanjuti bagaimana membangun sebuah sistem rujukan yang baik sehingga ketika terjadi satu kejadian di satu tempat itu pelapor tidak perlu terlalu jauh melaporkan kejadiannya. Sependek pengetahuan saya, untuk penyidik perbuatan atau kekerasan terhadap anak ini pun baru di Polres ya. Jadi di Polsek pun itu belum. Sehingga ketika ada kejadian misalnya di Muara Gembong sana yang memang nun jauh di sana, betapa sulitnya si korban ini menyalurkan atau menyampaikan laporannya dan kemudian perlindungan terhadap korban itu sendiri, apalagi apabila kejadiannya itu pelakunya adalah incest yang ada di dalam lingkup rumah tangga, di dalam lingkup keluarganya, itu akan menjadi sangat sulit, menjadi persoalan tersendiri. Jadi yang paling utama yang harus kita garis bawahi mungkin pada pertemuan kali ini adalah mencegah. Mencegah itu selalu jauh lebih baik daripada mengobati, terlebih dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, trauma yang terjadi terhadap anak korban ini tidak akan terhapus sampai sampai kapanpun. Ini yang perlu kita sama-sama sadari, sama-sama kita cegah. Dan tadi Ibu sudah menyebutkan di situ 1 dari 17 laki-laki ya Bu ya, dan 1 dari 11 korban perempuan itu adalah korban kekerasan seksual. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak sosial kita terhindar dari perbuatan-perbuatan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, dari semua perbuatan yang dilaknat oleh Tuhan,
Semoga semua terlindungi dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan pencegahan. Barangkali satu hal yang bisa saya sampaikan kepada desa dalam hal ini untuk melakukan pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi terus-menerus desa, dan kemudian dari gerakan dari organisasi wanita bisa turut mendorong, mengawasi, mendorong dan terus-menerus mensupport ya dengan segala kapasitas maupun kemampuan yang dimilikinya, mulai dengan mengubah image bahwa sex education itu tabu. Saya rasa ini masih banyak terjadi, bahwa mungkin di dunia pendidikan pun kadang-kadang kita mau bicara dengan anak-anak kita rasanya tabu untuk membicarakan mengenai seks. Padahal penting bagi anak untuk mengenal anggota tubuhnya, untuk mengetahui mana-mana yang boleh dipegang oleh orang lain, siapa-siapa yang boleh memegang bagian tubuhnya, batasan-batasannya bagaimana dan seterusnya. Sudah banyak saya rasa tutorial online yang bisa kita gunakan sebagai tools, sebagai alat untuk melakukan edukasi. Kemudian penyuluhan-penyuluhan di desa yang melibatkan ibu-ibu dan juga tim penggerak PKK itu penting untuk sering dilakukan. Itu dari saya, Bu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kajari dan Ibu Rita. Baik, hadirin sekalian, berhubung dengan waktu jua, jadwalnya kita di sini adalah 12.15, Ibu. Kita sudah molor 10 menit, maka webinar ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali untuk kebersamaan teman-teman yang mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber bisa bermanfaat untuk kita, dan kita berdoa semoga kekerasan seksual terhadap anak terutama di Kabupaten Bekasi itu tidak terjadi lagi. Dan mohon izin Ibu Rita, sebelum Ibu Rita undur diri, kita ada penyerahan plakat juga kepada Ibu Kajari. Untuk Ibu Rita nanti kita secara simbolis mohon berkenan kepada Ibu Bupati. Ibu Rita, mohon izin jika berkenan berdiri, Ibu. Sudah, Bu, ya? Ibu Rita, Ibu juga. Baik, ini penyerahan plakat dari Ibu Bupati kepada narasumber kita, Ibu Rita Pranawati, Master of Art, diwakili oleh Ibu Ketua IAD. Mohon izin Ibu Ketua IAD. Ibu Ketua IAD untuk mewakili Ibu Rita menerima plakat dari Ibu Bupati. Baik, ini adalah pemberian plakat kepada Ibu Rita yang diwakili oleh Ibu Ketua IAD Kabupaten Bekasi. Terima kasih Ibu Rita untuk partisipasinya. Selanjutnya pemberian plakat kepada Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Baik Bapak, baik Ibu-Ibu sekalian, dengan pemberian plakat tadi maka berakhir juga webinar kali ini. Mohon izin untuk foto bersama dulu.
Mohon izin untuk ibu-ibu yang ada di sini untuk berdiri. Nanti kita fotonya dari, jadi ibu-ibu juga terlihat, ibu-ibu peserta juga terlihat. Tolong memperhatikan protokol kesehatan ya ibu-ibu. Semua pasti dapat, jadi jangan berdekatan ya. Semua pasti dapat. Kelihatan semua? Salam tanggung. Salam tanggung apa salam sayang? Salam sayang dulu. Salam sayang. 1, 2. 1, 2. Oh, sana. Oh, iya. Menghadap ke sana berarti ibu. Ya, kepada peserta yang online, kita juga akan berfoto bersama. Iya. Sebelum berfoto dengan teman-teman yang di online, mohon operator untuk ke Ibu Rita sebentar. Untuk teman-teman yang online nanti bersiap ya. Selanjutnya, mohon ke teman-teman online ya. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya rangkaian webinar ini, kami kembalikan ke pembawa acara.